Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Bundoro. Di sini saya akan kasih tahu kalian gambaran dari apa itu permutasi dan kombinasi. Nah, untuk definisi dari permutasi itu sendiri adalah cara kita menentukan banyaknya susunan yang berbeda dari beberapa unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Perlu digaris bawahi bahwa permutasi itu memperhatikan urutan ya. Dan kemudian untuk definisi dari kombinasi itu sendiri adalah cara kita memilih objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya dan hanya fokus pada kelompoknya saja. Next. Nah, terus bagaimana cara membedakan kombinasi dan permutasi? Objek yang sama kita coba balik urutannya. Misalnya kita punya objek A dengan B. Kita coba balik urutannya. B, A. Jika setelah urutan objeknya dibalik dan kita teliti apakah menghasilkan sebuah peristiwa yang berbeda atau peristiwa yang sama. Jika menghasilkan peristiwa yang sama, itu merupakan peristiwa kombinasi. Sedangkan jika setelah dibalik urutannya dan menghasilkan urutan yang berbeda, itu merupakan peristiwa permutasi. Sebagai contoh, jabat tangan, peristiwa jabat tangan. Jabat tangan A dengan B, apakah sama dengan jabat tangan B dengan A? Ini jelas sama ya, karena merupakan salaman yang sama. Karena A sama dengan B, tetap A dengan B juga sama. Kemudian untuk contoh permutasinya, misal pemilihan jabatan. Misalnya ini ketuanya ini A, B, C, B, A, C. Ini ketua awalnya. Nah, di sini setelah dibalik urutannya, ketuanya menjadi B. Jadi setelah dibalik urutannya menghasilkan peristiwa atau kejadian yang berbeda, maka bisa kita simpulkan ini peristiwa permutasi. Oke, lanjut kita ke faktorial. Nah, jadi faktorial ini merupakan aturan berkala mundur ya, bilangan mulai dari bilangan itu sendiri sampai ke 1. Yang perlu digarisbawahi, misal kalian ketemu 6 faktorial, itu berarti sama aja dengan 1. Nah, 1 faktorial sama juga dengan 1. Untuk contoh ya, contoh misal ada 5 faktorial. Misal ada 5 faktorial. Itu kan aturannya kan perkalian mundur dari bilangan itu sendiri sampai ke 1 ya. Berarti 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya 5 dikali 4 20, 120. Nah, ini gambaran dari faktorial. Faktorial ini dibutuhkan karena rumus-rumus dari permutasi dan kombinasi ini menggunakan faktorial. Oke, next. Nah, jadi di permutasi itu terdapat beberapa aturan, gak cuma satu ya. Yang pertama itu ada permutasi n unsur. Permutasi n unsur ini adalah bagaimana cara menyusun seluruh unsur yang berbeda jika semua unsur digunakan sekaligus. Dengan kata lain, kita menyusun n benda yang semuanya berbeda urutan, sehingga urutan menghasilkan susunan yang berbeda. Untuk rumusnya, n permutasi n sama dengan n faktorial, yang dimana n ini adalah banyak unsur yang tersedia. Sebagai contoh, next. Contoh soalnya, kita disuruh menghitung berapa banyak susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf pada kata A, B, dan C. Nah, secara manual kan, kalau kita menyusun susunan yang berbeda dari A, B, dan C, susunan yang kedua ini tidak boleh sama, ya kan? A, B, C, A, C, B, ini nggak boleh sama lagi ya. B, A, C, BCA, JAG, dan JBA. Saya dihitung total semua susunan yang berbeda ini ternyata ada 6 susunan
kalau secara manual. Nah, kalau menggunakan rumus yang tadi, langsung aja totalnya kan ada 3, jadi 3 permutasi 3 juga, jadi sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 susunan. Oke, cukup simpel kan untuk permutasi unsur. Selanjutnya akan menjelaskan permutasi R dari N objek. Permutasi R dari N objek ini adalah banyak cara menyusun R objek dari N objek yang berbeda. Permutasi R dari N objek ini memiliki notasi yaitu sebagai berikut. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi atau per dalam kurung N kurang R faktorial, di mana N yaitu banyak objek yang tersedia dan R adalah banyaknya unsur yang diambil. Contohnya, dalam suatu ruangan terdapat 8 orang dan 5 kursi yang dijajar dalam satu baris. Tentukan berapa banyak cara duduk yang dapat dilakukan. Nah, di sini kan ada N. N itu kan objek yang tersedia, maka kita harus menentukan objek yang tersedianya terlebih dahulu. Pada soal, objek yang tersedianya yaitu 8. N sama dengan 8 dan R ini kan objek yang diambil. Nah, di soal objek yang diambil yaitu 5. Jadi 8 permutasi 5 sama dengan 8 faktorial per di dalam kurung 8 dikurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 5 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 3 kali 2 kali 1 coret. Jadi hasil dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 yaitu 6.720. Maka banyaknya cara duduk yang dapat dilakukan yaitu 6.720 cara. Yang ketiga, permutasi jika ada objek yang sama. Banyaknya permutasi yang mungkin dari F objek dengan K1 objek jenis pertama yang sama, K2 objek jenis kedua yang sama, sampai dengan KR objek jenis ke R yang sama adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya yaitu permutasi N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial kali hingga KR faktorial. Contohnya, pada suatu acara akan disusun balon 3 warna secara berjajar yang terdiri atas 3 balon kuning, 5 balon merah, dan 2 balon biru. Tentukan banyak variasi susunan balon 3 warna yang dapat dibuat. Nah, pertama yaitu menentukan N atau objek yang tersedia. Di dalam soal, objek yang tersedia ini adalah jumlah balon. Nah, jumlah balon ini kan ada 3 balon warna kuning, 5 balon warna merah, dan 2 balon warna biru. 3 ditambah 5 ditambah 2 yaitu 10. Terus menentukan K1 yaitu jenis objek yang pertama. Jenis objek yang pertama yaitu 3 balon berwarna kuning, berarti jumlahnya 3. K2 yaitu balon berwarna merah yaitu 5 balon, dan K3 jenis objek yang ketiga yaitu balon berwarna biru 2 balon.
Dari ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi permutasi sama dengan 10 faktorial per K1 tadi 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikali 5 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 faktorial dan 5 faktorial yang di bawah dicoret. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan ini 2520 cara. Jadi banyaknya variasi susunan balon 3 warna yang dapat dibuat yaitu 2520 cara. Nah, selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini yaitu banyaknya permutasi yang mungkin dari n objek berbeda yang disusun secara meningkat atau siklis. Untuk rumusnya atau notasinya yaitu n permutasi siklis sama dengan dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Balik ke contoh. Nah, ini ada contoh di mana posisi duduk ketika rapat yang terdiri atas 6 orang dilakukan secara meningkat. Berapa banyak cara duduk bagi 6 orang tersebut untuk menempati kursi yang berbeda? Cara pertama yaitu tentukan dulu n-nya berapa. N tadi kan objek yang tersedianya. N di sini yaitu 6 orang yang ada di dalam rapat tersebut. Jadi n sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus 6 permutasi siklis sama dengan dalam kurung 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyak cara duduk bagi 6 orang tersebut untuk menempati kursi yang berbeda yaitu 120 cara. Oke, selanjutnya untuk permutasi berulang. Jenis permutasi ini adalah permutasi yang dalam penyusunannya urutan itu diperhatikan, tapi objeknya itu bisa dipilih lebih dari satu kali. Nah, rumusnya itu permutasi berulang sama dengan n pangkat r. Oke, contoh soal sebuah rangkas besi dikunci dan menggunakan kunci yang terdiri dari 5 angka. Di mana angka yang digunakan terdiri dari angka-angka yang dimulai dari 0 hingga 9. Berapakah kode yang bisa digunakan? Oke, jadi dia ini kan ada berangkas besi. Dia tuh mau ngebuka berangkas yang kuncinya tuh terdiri dari 5 angka. Berarti dia tuh butuhnya 5 angka. Berarti R-nya 5 kan? Nah, terus untuk passwordnya tuh terdiri dari angka 0 sampai 9. Kalau kita hitung angka 0 sampai 9 itu jumlahnya ada 10, berarti R-nya 10. Nah, berarti ada berapa kemungkinan kode yang bisa digunakan untuk membuka berangkas tersebut? Kita hitung rumusnya tadi, permutasi berulang. N-nya kan N pangkat R 10 pangkat 5. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10
sama dengan kita lihat di sini ada 100.000, berarti kemungkinan kode yang bisa digunakan untuk membuka berangkas tersebut ada 100.000 kode. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kombinasi, yaitu saudaranya permutasi juga. Jadi kombinasi ini adalah cara mengelompokkan sebagian atau seluruh objek dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutannya. Kita garis bawahi, tanpa memperhatikan urutannya. Jadi dia kebalikan dari permutasi tadi. Secara matematis, banyaknya kombinasi objek dari n objek yang berbeda sebagai berikut. N kombinasi R sama dengan n faktorial dibagi n kurang R faktorial dikali R faktorial. Ini rumus secara matematisnya. Masuk ke contoh soal. Kita lihat dalam tangan bulu tangkis terdapat 4 orang pemain putra. Berapakah pasangan ganda putra yang dapat dibentuk? Jadi dari 4 orang pemain putra ini ada berapa tim pasangan ganda yang dapat dibentuk? Kalau pembentukan tim artinya tidak ada ikatan antar anggota, tidak ada jabatan seperti ketua, wakil dan seterusnya. Jadi susunannya itu setara, maka susunan tim ganda putra yang mungkin adalah kombinasi 2 dari 4. Begitu 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita kerjakan dulu yang ada di tanda kurung. 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial 2. Terus kita faktorialkan mereka jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 2 nya itu 2 kali 1. Nah ini kita bisa coret 2 kali 1 nya ini. Jadi cuma 4 kali 3 dan dibagi 2 kali 1. 4 kali 3 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi ada kemungkinan 6. Ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk mengelompokkan 4 orang pemain putra tadi dalam 2 tim pasangan ganda putra. Nah, dalam kombinasi itu terkadang ada kondisi khusus yang meminta 2 kelompok gitu. Nah, jadi kalau ada kondisi seperti itu, maka kombinasi dari 2 kelompok ini kita kalikan saja. Seperti ini contohnya. Dari 6 siswa yang pandai komputer dan 4 siswa yang pandai matematika akan dibentuk tim beranggotakan 3 siswa yang terdiri dari 2 komputer dan 1 matematika. Berapa banyak kemungkinan tim yang mungkin dapat dibentuk? Nah, maka kita hitung dulu per kategori. Ini kan mau dibentuk dari siswa komputer dan siswa matematika. Maka kita ambil komputer dan matematika ini sebagai 2 kelompok. Nah, terus kita hitung satu-satu kelompok dari komputer dan matematika ini. Kombinasi 2 dari 6. Dari 6 kita hitung yang komputer dulu. 6 faktorial. Oke. Nah, di sini kita hitung dulu yang kategori komputernya itu. Buang waktu dan tenaga. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360. 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. 360 dibagi 24. Di sini kita biar mudah kita sederhanakan dengan dibagi dengan 12. 24 dibagi 12 sama dengan 2, 360 dibagi 12 sama dengan 30.
30 dibagi 2 dengan 15. Jadi ada 15 cara untuk menentukan siswa yang komputer tadi. Terus kita lanjut di sini. Untuk yang siswa pintar matematikanya itu nah, di sini kita bisa langsung coret, jadi cuma 4 kali 3 bagi 3 kali 1. Maka hasilnya adalah 4. Nah, dari dua kelompok kombinasi ini kita bisa dapatkan kalau ada 15 cara untuk menentukan yang kelompok dari siswa komputernya dan 4 cara untuk menentukan siswa matematikanya. Nah, terus kita lihat sesuai kondisi yang tadi, maka kita kalikan dua kelompok ini agar bisa menemukan hasilnya itu. Tinggal kita kalikan saja. 15 dikali 4 sama dengan 60. Nah, jadi ada 60 cara untuk menentukan, untuk membentuk kelompok dari dua siswa yang pandai komputer dan satu siswa yang pandai matematika. Jadi ada 60 kemungkinan yang susunan tim yang dapat dibentuk dari dua kelompok ini, dari dua kelompok komputer dan matematika.